Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas transformasi geometri. Nah, apa itu transformasi dan geometri? Transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat, garis, sudut, bidang, dan ruang. Yuk kenalan dengan jenis-jenis transformasi geometri. Nah, ada translasi atau dikenal dengan pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi, pencerminan, dan dilatasi perkalian. Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran dari bidangnya. Nah, translasi bisa dilihat pada peristiwa yang terjadi jika seseorang bermain di prosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal prosotan, dan titik akhir, yaitu ujung prosotan. Nah, sehingga rumus umum translasi adalah bayangan titik A, X, Y oleh translasi AB adalah A aksen X tambah A, Y tambah B, di mana A, X, Y merupakan titik koordinat awal, A adalah pergeseran ke kanan, B pergeseran ke kiri, dan A aksen XY bayangan titik A. Nah, berikut kita ke contoh soal. Translasi pada titik. Tentukan koordinat titik A 2 minus 8 jika ditranslasikan terhadap 2 minus 5. Nah, setelah kita masukkan ke rumus, maka koordinat titik A setelah ditranslasikan adalah P aksen 4 minus 13. Nah, yang kedua adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri, sesuai dengan namanya berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Nah, salah satu contoh dari rotasi adalah cara kerja dari biang lala, di mana lingkaran memutari titik tengah merupakan contoh dari rotasi. Contoh lainnya adalah dalam gasing. Cara kerja gasing nyaris sama dengan biang lala karena berputar mengitari titik tengah. Nah, ini adalah 3 jenis rumus dari rotasi atau perputaran. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri, jika pusatnya 0,0, maka rotasinya positif atau dikatakan berlawanan jarum jam. Sementara jika pusatnya AB, maka rumusnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, sementara rotasi negatif itu kita sebut juga rotasi yang searah dengan jarum jam. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Tentukan hasil rotasi minus 26 terhadap 0, 0 diputar 60 derajat. Ya, jadi ingat rumusnya, jika berlawanan arah jarum jam maka alfanya positif, dan jika searah arah jarum jam maka alfanya negatif. Jadi silakan dimasukkan ke rumus yang tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya. Nah, ini menghasilkan hasil rotasi seperti pada gambar. Nah, berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada 2 sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi.
Pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Kedua adalah geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Nah, berikut ini adalah berbagai jenis contoh percerminan, ya. Bagaimana cermin dan terjadi pencerminan antara objek dan bayangan. Bisa diperhatikan sendiri, ya. Jika objeknya lingkaran, maka bayangannya pun yang terbentuk juga adalah lingkaran. Nah, berikut ini adalah rumus refleksi atau pencerminan. Ada 7 jenis pencerminan, ya, yang akan menghasilkan titik koordinat bayangan. Bisa diperhatikan seperti yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil pencerminan 2 minus 1 terhadap sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang ketiga, bayangan 2X kurang Y sama dengan 4 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dari rumus yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, maka dihasilkan hasil akhir yaitu hasil pencerminannya adalah 2X tambah Y sama dengan 4. Oke, berikutnya adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam satu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah didilatasikan. Contoh, miniatur biasanya dalam bentuk mainan seperti mobil-mobilan. Mainan merupakan pengecilan dari sebuah objek besar. Contoh lainnya adalah ketika kita mencetak sebuah foto, foto tersebut bisa dicetak dengan ukuran-ukuran tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk dari foto tersebut. Mulai dari 2x3 sampai 4x6, fotonya tetap sama, hanya ukurannya yang berbeda. Oke, sekarang rumus umum dilatasi. Dilatasi titik PXY dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Nah, sementara dilatasi titik PXY dengan pusat AB dan faktor skala K dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, berikut adalah contoh soal. Tentukan hasil dilatasi titik minus 23 dengan O 0,0 dan skala 5. Nah, ini adalah jawabannya, bisa dilihat sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas tadi. Begitupun dengan nomor 2, jika titik 4 minus 12 dilatasi terhadap O 0,0 menjadi 2 minus 6, tentukan skalanya. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, maka bisa dilihat dari hasil skalanya seperti berikut. Nah, berikut ini kita langsung mengerjakan kuis ya, karena sudah mengerjakan contoh soal yang tadi. Nah, silakan kalian kerjakan 4 nomor kuis yang ada berikut ini. Nah, itulah tadi materi dari transformasi geometri yang sudah kita bahas. Nah, bagi yang belum mengerti, silahkan mengajukan pertanyaan ya. Kita bisa belajar bersama atau bisa langsung ke channel YouTube saya @nurulilmiab. Thank you, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.